warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan materi konsep dasar IPS yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Luar terhadap Kebudayaan Indonesia. Di bagian pendahuluan bisa kita baca, kebudayaan Indonesia sangatlah beragam dan kaya, dengan banyak suku, bangsa, agama, dan istiadat serta status sosial. Kebudayaan Indonesia sebagian besar terdiri dari tradisi-tradisi yang telah lama melekat di diri bangsa Indonesia. Kini, keberlangsungan budaya Indonesia mulai dikhawatirkan akan memudar seiring maraknya globalisasi yang menuntut kita untuk bisa berubah dan menyesuaikan diri. Di sini ada rumusan masalah, apa faktor yang mempengaruhi masuknya budaya luar masuk ke Indonesia terhadap budaya Indonesia. Ya, yang pertama, budaya Barat yang berkembang di Indonesia antara lain gaya hidup atau lifestyle. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, pakaian. Yang keempat, teknologi. Di mana kita lihat anak muda zaman sekarang gaya hidupnya itu mulai sedikit mengikuti gaya hidup dari budaya Barat. Bisa seperti misalnya aturan pulang main, yang biasanya kalau di Indonesia itu rata-rata kalau untuk keluar rumah maksimal kan jam 9 sudah pulang. Tapi beda dengan di Barat yang dibebaskan. Apalagi sudah usia 17 tahun ke atas, biasanya di budaya Barat itu mereka dibebaskan untuk hal-hal seperti itu. Yang kedua ada makanan. Pasti kita sering temui sekarang banyak makanan-makanan dari luar negeri sudah mulai masuk ke Indonesia. Ya seperti junk food lah. Yang dulunya di Indonesia itu nggak ada yang namanya pizza, burger segala macam. Sekarang udah bermacam-macam jenis, bahkan isi-isiannya pun juga udah beragam, menyesuaikan dengan budaya di Indonesia. Lalu pakaian sekarang sudah bisa dibilang terlalu ke barat-baratan sudah di Indonesia. Apalagi didukung dengan teknologi, kita saat melihat di TikTok contohnya, di IG gitu, pasti kita melihat OOTD kan, OOTD apa ya tahun ini yang lagi viral gitu kan, pasti nanti langsung diikuti, langsung cari. Dan teknologi yang mendukung lainnya seperti Shopee, ya pokoknya marketplace gitulah, itu semakin mendukung budaya Barat ini berkembang di Indonesia. Masuknya budaya Barat di Indonesia diawali dengan rasa ingin tahu, apa sih itu, makanan apa sih itu, baju apa sih itu, gimana sih bentuknya, kalau dipakai sama aku bagus nggak ya. Langsung dia masuk ke media, dia buka HP-nya, dia buka laptopnya, dia buka internetnya, bisa dari media cetak seperti koran, media elektronik yang saya sebutkan tadi, dan pasti mencari tahunya di internet. Dan masuknya budaya Barat Indonesia juga bisa lewat pernikahan. Biasanya kita sering temui kan artis-artis itu mukanya muka-muka blasteran gitu kan. Itu kan karena orang tuanya adalah perkawinan silang dari orang Indonesia dan orang luar negeri. Lalu imigrasi, udah lumayan banyak orang dari luar negeri itu berpindah tempat tinggal karena mereka bekerja, juga karena mereka menikah dengan orang Indonesia. Lalu perdagangan ini juga bisa karena kerjasama, bisa juga karena orang luar negeri mempunyai perusahaan di
Indonesia ataupun juga karena bekerja sama dengan perusahaan Indonesia sehingga dia membawa budayanya ke Indonesia. Lalu bagaimana usaha kita mempertahankan budaya bangsa Indonesia mungkin maksudnya. Yang pertama adalah tetap mencintai produk dalam negeri, selektif dalam memilih kebudayaan barat yang masuk. Kita juga harus bisa memfilter budaya barat yang baik, yang masih bisa ditolerir, masih bisa diterima dalam kebudayaan kita. Menjaga aset budaya lokal, aset-aset peninggalan-peninggalan yang masih terjaga agar tetap kita lestarikan dengan baik, agar budaya kita tidak tergeser dengan keberadaan masuknya budaya barat. Lalu menjelajahi wisata alam Indonesia, sering-sering, jangan ke mall terus ya. Kita coba eksplor wisata-wisata alam di Indonesia supaya kita tetap bisa mencintai budaya kita, memajukan kebudayaan lokal. Sering membuat atau memposting atau mempromosikan kebudayaan lokal agar orang-orang di barat juga tahu apa saja sih kebudayaan lokal Indonesia itu. Lalu memasuki budaya daerah Indonesia ke dalam kurikulum sistem pembelajaran. Kalau untuk ini kita mungkin tidak punya ranah untuk mengatur kurikulum, tapi kita bisa memasukkannya dalam metode pembelajaran kita ketika kita sudah menjadi seorang guru. Lalu penutupnya, kesimpulannya, proses penyaringan perlu dilakukan supaya kebudayaan barat yang masuk di Indonesia tidak akan merusak identitas kebudayaan nasional bangsa kita. Sehingga penting sekali peranan kita sebagai masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang sifatnya bisa mempengaruhi dan merusak kebudayaan nasional. Ini ada daftar pustaka untuk sedikit referensinya. Lalu mungkin ini yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.